Bismillahirrahmanirrahim. Taib, pembahasan yang berikutnya Al-Kabiratus Sabiatu wal Ishrun, yaitu dosa besar yang ke-27. Ya. Kata Al-Imam Ad-Dhahabi, dosa besar yang ke-27 itu al-qawwadul mustahsinu ala ahlihi, yaitu membiarkan perbuatan keji pada keluarganya. Ya, membiarkan perbuatan keji atau kemungkaran yang terjadi dalam keluarganya. Ini khususnya kepada seorang pimpinan keluarga, kepada seorang suami, kepada seorang bapak. Maka kalau ada kemungkaran dalam keluarga kita, itu jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan dan didiamkan, maka seorang suami atau seorang kepala keluarga ini dia terjatuh dalam dosa besar. Namanya dalam istilah Islam dayus. Ya, seorang suami yang dayus. Ya, di sini Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan ayat dan hadis, ya. Di antaranya ini dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi surat An-Nur ayat ketiga. Ya, An-Nur ayat nomor 3. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa khurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan wanita berzina itu tidaklah dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau orang yang musyrik. Wa khurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya, dan hal itu diharamkan oleh Allah, yaitu menikahi wanita berzina ini diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka di sini kalau ada naudzubillah seorang suami melihat istrinya berzina dibiarkan, ini suami yang dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu. Ya. Atau seorang suami dia lihat istrinya upload foto, ya, dibiarkan di medsos, ya, foto-foto yang enggak menutup aurat, hatta yang menutup aurat jangan diupload lah, jangan diupload, ya. Karena ini nanti menimbulkan fitnah kepada yang lain. Ya. Jadi seorang suami juga harus dalam artian itu jangan hanya kasih nafkah. Ngasih nafkah itu wajib, memberikan makan, minum, pakaian, rumah atau tempat tinggal. Ini memang kewajiban. Tapi ada hal yang lain dari hal itu. Kalau ada kemungkaran, seorang suami harus peka dalam hal ini. Ya. Maka di sini Allah menyebutkan wanita pezina itu tidaklah dinikahi kecuali orang lelaki pezina dengan lelaki pezina atau dengan orang-orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa an Sulaiman ibn Bilal an Abdullah bin Yasar al-A'raj haddatsana Salim an Abdullah haddatsana Salim bin Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan kata Nabi yang tidak masuk surga. Ya, ada 3 kelompok yang mereka ini tidak masuk surga di akhirat nanti. Nabi mengatakan al-aqu liwalidayhi. Al-aqu walidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, orang yang durhaka atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian wad-dayyus, Nabi mengatakan yaitu seorang laki-laki yang dayyus. Kemudian yang ketiga warajulatun nisa, dan seorang wanita yang meniru seorang laki-laki, ya, yang meniru seorang laki-laki. Maka dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan ancaman yang didapatkan oleh orang-orang yang dayus, ya, yaitu laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam keluarganya, dia tidak berusaha merubahnya. Maka orang-orang seperti ini tidak masuk surga. Ya, ini kan bahaya. Maka dalam hal ini kalau ada hadis seperti ini tidak masuk surga, itu ada 2 maksudnya bukan berarti orang ini kekal di neraka. Tidak, selama orang ini ada keimanan walaupun seberat biji sawi,
tetap orang ini akan ada kesempatan masuk surga, tapi harus mampir dulu ke neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Ya. Walaupun kalau mampir di neraka itu jangan dikira gampang atau ringan. Ya. Karena neraka ini bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan kan gitu. Kemudian siksa yang paling ringan kata Nabi di neraka itu siksanya seperti siksanya Abu Thalib. Disuruh pakai sandal dari neraka, kemudian sampai otaknya itu mendidih. Dan masih banyak ya. Jadi orang yang ketika Nabi la yadkhul jannah tidak masuk surga, maka maksudnya tidak masuk surga secara langsung, tapi dia mampir ke neraka. Ya. Karena ini kalau ada hadis seperti ini, maka ini menunjukkan dayus itu adalah termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar. Dalam referensi yang lain ya. Jadi dayus itu apa sih dayus? Kita jelaskan di sini dalam referensi yang lain. Imam Dahabi mengatakan dayus adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya, membiarkan, ya, atau tetap menganggap baik pada keluarganya padahal ada kemungkaran yang nyata. Ya, anaknya seorang bapak punya anak perempuannya sudah balik keluar, nggak menutup aurat dibiarkan. Ya, anaknya pacaran dibawa sama laki-laki dibonceng dibiarkan. Ini namanya seorang kepala rumah tangga yang dayus, ya, yang nggak peduli. Itu jelas-jelas kemungkaran terjadi di keluarganya, dibiarkan. Mungkin karena lemah iman, atau mungkin karena saking cintanya kepada istrinya berbuat kemungkaran, dibiarkan, nggak berani menegur. Ya, ini kata Imam Dahabi, jadi ya, seseorang yang membenarkan keburukan atau kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Ya, dan dia tetap menganggap baik padahal keluarganya tersebut, padahal kemungkaran jelas-jelas itu nyata terjadi. Ya. Kemudian Imam Ibnul Manzur mengatakan dayus adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Ya, orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Kemudian Syekh bin Baz, seorang mufti Saudi Arabia, seorang ulama sunnah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan dayus adalah orang yang ridho adanya perbuatan keji pada keluarganya, pada istrinya, yaitu mendiamkannya terhadap perbuatan zina, tidak melarangnya, tidak marah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena rasa cemburunya sedikit atau imannya yang lemah. Ya. Jadi istrinya keluar pakai pakaian ketat dibiarkan. Istrinya keluar enggak menutup aurat dibiarkan sama suaminya. Ini hati-hati. Lagi ini adalah suami yang dayus. Ya, suami yang dayus. Kemudian Syekh Hasamuddin mengatakan wanita-wanita yang memakai pakaian memalukan di saat pesta pernikahan, jika hal itu mereka lakukan di hadapan laki-laki, maka itu hukum haramnya. Laki-laki yang meridhoi istrinya atau anaknya perempuan melakukan hal itu, maka dia adalah laki-laki yang dayus. Ya. Kan ada biasanya orang-orang itu kan suami istrinya pakaiannya terbuka auratnya, kemudian dandannya luar biasa. Ya, sengaja sama suaminya dibawa keluar ke pesta pernikahan. Ini laki-laki yang apa? Dayus, ya. Maka berhati-hati. Ini masih banyak orang yang tidak paham akan hal ini. Ya, masih banyak orang yang terjatuh dalam hal ini. Ya, maka Syekh Hasamuddin mengatakan maka kewajiban bagi para bapak, para suami dan wali secara umum melarang anak-anak wanita, istri-istri dan saudara-saudari wanita dari perbuatan tabarruj. Ya. Ya, yaitu menampakkan perhiasan atau keindahan tubuhnya di hadapan umum. Barang siapa yang membenarkan tabarruj pada wanita tersebut, maka dia adalah dayus. Jadi dayus ini secara umum, dayus itu awalnya yaitu kepala keluarga, ya, kepala keluarga, bapak atau seorang suami terhadap istri dan anak perempuannya. Namun ada juga para ulama mengatakan dayus ini adalah maksudnya seseorang membiarkan kemungkaran terjadi pada anggota keluarganya, baik itu kepada ibu kita, kepada saudari-saudari perempuan kita, walaupun mereka bukan anak perempuan kita, tapi mereka saudari kita. Kita punya kakak, punya mbak, punya adik perempuan, kakak kita keluar kemudian dia nggak menutup aurat, kita biarkan. Ini juga termasuk ancaman dayus ini, ya. Walaupun kebanyakan para ulama, maksudnya beberapa ulama itu dayus ini lebih menyempit kepada istri dan anak, ya. Tapi karena kita anggota keluarga itu kan ada kakak, ada dalam artian ada agak lebih luas,
Maka kita perhatikan anggota keluarga kita yang wanita-wanita ini, kakak, adik, bibi. Ya, kalau mereka melakukan kemungkaran atau pelanggaran syariat, ya kita nasihati, kita tegur mereka dengan yang baik, dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan santun, kita nasihati. Ya, karena itu juga menyelamatkan kita dari ancaman Rasul SAW nggak masuk surga orang yang 3 golongan tadi. Di antaranya adalah orang-orang yang dayus, yaitu orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala. Oleh karenanya dalam referensi yang lain, ya marilah kita ingat ya bahwasanya kita ini khususnya kepada para suami, para bapak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Maka kalau kita biar kemungkaran terjadi di keluarga kita, maka bagaimana kita menjaga diri dan keluarga dari neraka? Padahal ada kemungkaran, ada pelanggaran yang terjadi dalam keluarga kita, namun kita biarkan. Ya. Mana amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita melaksanakan mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian ini pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang pemimpin maka dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin ini ya mulai dari yang paling tinggi, presiden, menteri, wakilnya, ini mereka dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Warrajulu fi ahlihi ra'in, dan seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya tentang keluarganya nanti, ya, tentang keluarganya nanti. Ini maka di antara tafsir para ulama wallahu a'lam, ketika mereka mentafsirkan di surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi, ketika itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Di antara tafsirnya para ulama, kenapa seseorang lari dari istri dan anaknya? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Ya, ketika seseorang itu sadar dia di dunia nggak becus dalam mendidik istrinya, nggak beres dalam mendidik anaknya, maka di hari kiamat istri dan anak ini berhak untuk menuntut suami atau bapaknya tadi. Makanya lari orang itu, nggak mau dimintai pertanggungjawaban. Dan memang bisa lari, tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Dan memang ini berat para jemaah. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kita belajar kalau ada kemungkaran jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Kita berusaha mencegah kemungkaran dengan dengan kekuatan, dengan lisan atau dengan hati. Ini yang paling lemah. Tapi kalau kepala keluarga bisa kok dengan kekuatan. Dalam artian tetap bukan kekerasan yang membahayakan. Ya, ini dosa besar yang ke-27 ya, yang ke-27.